Terima kasih banyak. Saya akan berbicara. Tadi itulah Anisnya orang kampung Bayem. Itu Anis seperti itu. Itulah Anisnya Bung Gaes. Anis seperti itu. Inilah Anisnya Bung Ahmad Nur Hidayat. Anisnya seperti itu. Dan kira-kira ada pula Anisnya Bung Kodari. Adalah. Tapi saya punya Anis yang lain. Artinya Anis itu beda-beda masing-masing itu. Saya punya Anis yang lain lagi. Dan saya melibatkan penilaian saya sebagai orang di dunia akademik. Penilaian itu didasarkan pada apa yang ada dengan suatu kejujuran akademik. Saya tidak akan ngomong partai, tidak akan ngomong politik-politikan, karena dunia akademik itu juga politik. Nah begini, Anis itu anak buah saya. Anak buah saya. Ketika dia minta izin pada saya untuk pindah ke Paramadina, saya memberitahu, Paramadina bukan tempatmu. Bukan tempatmu, sama sekali tidak cocok. Karena nama Islam dan keislaman dan gerakan Islam di Paramadina itu tidak akan sama dengan konsepmu. Paramadina itu memiliki sendiri sesuatu konsep pergerakan. Tentu saja bau-baunya ada HMI. Tentu saja bau-baunya ada pergerakan-pergerakan. Nah kau tidak, jawabannya apa? Ya aku di sini buntut, karena dia anak buahku. Aku di sini buntut, kalau di Paramadina aku kepala. Itu anunya, supaya Anda semuanya menilai. Itu nafsu kekuasaan itu besar dalam statement itu. Itu nafsu kekuasaan, itu the will to power, itu ambisi. Apakah dosa? Ya kita tidak bisa mengatakan dosa dan tidak dosa. Saya hanya mengatakan itulah dia punya pribadi. Terus di Paramadina, apa yang terjadi di Paramadina? Itu rektor baru sudah terpilih. Sudah terpilih, tapi dianulir oleh yayasan. Yayasan itu ada di dalamnya kira-kira Sudirman Said. Kira-kira ada orang yang disebut pamannya Anis. Jadi ada Sudirman Said, ada orang yang disebut pamannya Anis, ada di situ kira-kira JK. Anis itu anak buah. Dalam arti tertentu anak buahnya JK macam gitulah. Kira-kira macam begitu. Apa yang terjadi di Paramadina? Dia tidak mengangkat Paramadina sebagai universitas yang makin maju. Tidak. Karena Anis juga dimarahi oleh Mbak Omi, istrinya Cak Nur almarhum. Kau tidak bisa begini, tidak boleh. Kau belum saatnya dan seterusnya. Tapi Anis tidak mendengar. Karena itu tadi, kalau aku mendengar Sobari, aku menjadi buntut. Aku tidak akan mendengar karena aku ingin menjadi kepala. Nah, kualitas dari ambisinya sebagai kepala itu kualitas macam apa? Saya menjadi rektor, yang penting rektor. Dia tidak pernah mengajar. Jadi orang yang punya gelar akademik dan menjadi rektor, itu jangan
Jangan disebut sebagai akademisi, jangan sama sekali. Akademisi itu orang yang mengajar, dosen yang meneliti, dosen yang gigih mengajarkan hasil-hasil penelitiannya dan hasil-hasil bacaannya. Rektor itu birokrat. Rektor itu birokrat. Yang penting punya gelar akademik. Ya kelarlah itu. Tapi apakah para Madinah yang tidak maju itu rumahnya Anies? Bukan. Anies bukan orang para Madinah. Sama sekali tidak punya kultur para Madinah. Itu satu catatan yang saya maksudkan untuk mengatakan apa adanya. Maksud saya hanya ingin mengatakan apa adanya tentang Anies, dilihat dari sudut itu. Anies kemudian memimpin apa yang namanya Indonesia Mengajar. Banyak keluhan. Anies hanya kebanyakan punya keinginan. Keterlibatannya dalam Indonesia Mengajar tidak. Begitu yang saya dengar. Lalu tiba-tiba entah bagaimana, karena berada di sekitar JK, dia bisa menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi pada periode kepresidenannya yang pertama. Jadi Menteri PDK, tapi kemudian apa namanya? Reshuffle itu namanya. Bukan dipecat. Reshuffle ya. Reshuffle itu pemecatan bukan. Pemecatan dalam rumusan yang halus. Pecat enggak tepat pada waktunya, tidak pada tempatnya, diganti. Sakit hati itu Anies itu. Sakit hati. Anies sangat sakit hati. Dan barangkali berjanji dalam hati entah apa yang mau tetapi pada masa itu ada namanya Prabowo yang mengakomodir. Tapi ada satu hal, kalau Anies itu ingin menjadi kepala, apalagi menjadi pemimpin levelnya tinggi, Anies itu tidak menggebrak. Anies itu tipologinya datar saja. Diserang aja dia cuma seringas-seringis. Tidak pernah ketika diserang itu, kau salah mengatakan tentang aku begini-begini. Tidak pernah ada. Dia nyeringas-nyeringis dan ingin menunjukkan jiwa besar. Tidak berhasil. Bung, saya menilai pembicaraan itu harus didasarkan pada apa yang objektif. Pembicaraan itu harus terdiri dari paparan-paparan akademik, objektivitas, tapi di atas objektivitas itu kita tidak pernah hanya berdiri pada objektivitas. At the end kita harus membuat satu penilaian. Anies kalau menjadi pemimpin, ya pemimpin yang datar, senyum, kiri kanan senyum. Dia tidak punya watak menggebrak. Dan dia mengatakan ingin menjadi tokoh perubahan. Ya nanti dulu. Bagi orang antropologi seperti saya, jangan ditipu. Saya mengerti. Perubahan itu adalah kodrat alam. Malam ini begini, malam besok tidak begini, itu sudah otomatis perubahan. Anies harus punya titik fokus. Perubahanmu dalam politik Indonesia itu apa? Katakan, dia tidak pernah mengatakan. Ya, karena dia nggak bisa mau mengatakan apa. Politik Indonesia ini yang belak-belakan seperti ini, relasi-relasi antar partai yang begini, yang terang benderang seperti ini, mesti ada perubahan. Ya perubahannya itu apa?
Fokusmu itu di mana? Ada titik fokus. Untuk menyatakan ini saja dia tidak bisa menyatakan. Tidak bisa menyatakan. Lalu selalu ingin membawa perubahan. Oh ya perubahan. Pak Anies ingin meninggalkan kondisi ini. Tapi mau menuju kemana? Mau menuju kemana? Dia tidak punya titik fokus. Ya mari kita bicara tentang HMI. Ada Cak Nur. Cak Nur punya moralitas. Moralitas yang sangat kuat. Punyakah Anies hal-hal seperti yang dimiliki oleh Cak Nur? Pernahkah Anies itu tampil dalam kepemimpinan pemikiran? Kepemimpinan dalam berpikir? Melebihi Cak Nur atau bahkan mendekati Cak Nur aja nggak usah melebihi. Pernahkah punya hal-hal semacam itu? Nilai-nilai dasar perjuangan. Kapan Anies ngomong tentang perjuangan? Kapan Anies ngomong tentang nilai-nilai dasar kepemimpinan? Bahwa pemimpin Indonesia mesti ini, mesti ini. Inilah perubahan. Kapan dia ngomong seperti itu? Anies ngomong datar. Datar. Dikata-katain dia apa? Semua yang mengatain itu tidak ditanggapi. Apa sebabnya tidak ditanggapi? Apakah dia tidak mampu menanggapi? Apakah dia orang yang kesabarannya luar biasa tidak punya batas? Ya kita tidak jelas. Ini calon pemimpin yang tidak jelas urusannya. Bagaimana mau melawan orang-orang yang mestinya diberi jawaban. Kau jangan ngomong begitu. Aku ini begini, aku ini begini, aku ini begini. Inilah orang yang membawakan perubahan. Kalau orang yang ingin membawakan perubahan itu tidak pernah mengatakan apa yang dia mau, corak seperti apa, pemimpin macam apa, kepemimpinan mesti model kepemimpinan karismatik yang seperti apa. Semua orang masih punya ingatan, masih punya idola. Dan idealisme mengenai pemimpin karismatik. Anies harus ngomong, oke, karismatik itu harus dibagi-bagi menjadi begini. Karismatik di zaman tahun 45 dan di masa-masa Orde Baru itu sudah lewat. Karisma di zaman ini mestinya ini. Punyakah dia hal-hal semacam itu? Ya dia tidak punya. Tapi mengomongkan perubahan. Ya perubahan mau kemana, Bung? Perubahan mau kemana, Bung? Jangan menipu orang-orang yang mengerti tentang perubahan. Bagi orang banyak, ya ayo berubah. Wah senang sekali, ya berubah, ayo berubah. Berubah dari Jokowi ke Prabowo. Prabowo perubahan kepada apa? Pertanyaan besar. Selalu menjadi pertanyaan malam ini. Apakah akan ada momentum yang memberi Anies sesuatu kesempatan tampil? Kalau Anies akan menjadi pemimpin ekstra parlementer, apa tandanya? Anies tidak bisa menggebrak, Bung. Anies tidak bisa punya satu strong point, menggenggam tangan seperti saya ini. Saya ingin begini. Saya tidak suka pada ini, dan saya tidak suka Prabowo pada ininya. Kalau Prabowo tidak begini, maka kapan Anies punya sesuatu strong ambition untuk melakukan sesuatu newly invented leadership. Harus newly invented, tidak boleh yang old. Newly invented itu dia katakan, ini spesifik, ini pikiranku, pikiran Anies. Punya dia itu. Punya pengalaman bacaan macam itu. Tidak punya. Saya berani bertaruh. Nah pertaruhan itu ditaruh dari mana, diambil dari mana. Dari pengalaman saya menjadi atasan dia dan dia menjadi bawahan saya. Dari karakter dia mengatakan sesuatu, termasuk ambisi besarnya. Mungkin tidak besar, cuman ambisi. Ketika dia jadi gubernur, dia punya catatan.
Catatan saya ketika hak interpelasi atau hak rakyat untuk bertanya, itu tidak boleh bertanya. Itu seorang tokoh perubahan, tokoh modern yang ingin menunjukkan watak demokratik, pemimpin demokratik. Ada partai-partai politik ingin mengajukan hak interpelasi mengenai ini perkara ini apa, Enggak boleh. Enggak boleh bertanya, orang-orang dikumpulin di rumahnya. Itu bong, itu ironi besar bagi orang seperti saya yang punya catatan tidak dengan tangan. Catatan itu dalam jiwa. Catatan jiwa tentang karakter manusia. Jadi saya agak belajarlah sedikitlah karakter manusia. Karena antropologi yang saya pelajari itu juga mengajarkan tentang karakter, tentang leadership, tentang karisma, dan tentang hal-hal di sekitar urusan-urusan kepemimpinan yang ada dalam benak saya. Anies tidak ada. Anies tidak ada. Tidak menjadi bagian dari idealisme barang yang ideal dalam kepemimpinan. Tentu saja saya punya gambaran ideal tentang kepemimpinan modern yang sekarang ini mesti seperti apa, mesti apa. Ya adalah, ada yang tidak Soekarno, yang tidak Syahrir, yang tidak Tan Malaka, tidak yang dulu-dulu, tidak Soeharto, tidak SBY, tidak Jokowi. Ada sesuatu yang mestinya baru, tapi baru itu kalau itu harus ada perubahan. Perubahannya seperti apa? Saya punya gambaran tentang kepemimpinan yang baru, yang bukan Jokowi, yang bukan Prabowo. Ada sesuatu yang ada dalam jiwa, ada dalam imajinasi kita tentang politik. Tapi kalau Anies punya yang semacam itu dan ingin menggambarkan sebuah perubahan, oh itu hebat sekali. Tapi katakan perubahanmu itu perubahan seperti apa. Jangan hanya ngomong perubahan, ya semua orang bicara perubahan. Tapi pemimpin harus punya spesifik, strong point, dan the center pointmu itu ada di mana, dia tidak katakan. Ini catatan saya tentang Anies. Jadi kalau Anies hilang dalam politik, bagi saya tidak ada masalah, tidak ada yang hilang. Anies hilang dalam politik, Anies is forgotten, itu bagi saya ya sama saja, karena ada sesuatu yang kena angin yang kencang, dan angin kencang itu membawa dia hilang, bagi saya tidak ada yang ditangisi.